Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Kita bersyukur pada pagi ini kita diberi taufik oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu atau yang menyimak di rumah dan di berbagai tempat. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita sehingga menjadi bagian dari pemberat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat, kita pada kesempatan ini sebagaimana judul yang diminta oleh panitia, yaitu kita akan membahas hidup berkualitas selamat di akhirat. Hidup berkualitas berarti di dunia, selamat di akhirat. Sebelumnya mungkin sedikit saya cermati judul ini, selamat di akhirat. Itu berarti selamat dari neraka ya. Tentu ada kalimat yang lebih tinggi daripada sekedar selamat, yaitu sukses ya. Sukses di akhirat ya, meraih apa? Tingkatan yang paling tinggi di surga. Itu tentu menjadi cita-cita yang paling tinggi dari seorang muslim. Dan hidup berkualitas ketika kita di dunia itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dengan kesuksesan di akhirat. Asal orang hidupnya di dunia berkualitas dengan kualitas yang sesuai standar Allah ya. Jadi standar mutunya itu dari Allah bukan dari manusia. Niscaya orang itu akan sukses di akhirat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Adapun orang yang hidupnya berkualitas di dunia, merasa berkualitas di dunia, tapi ternyata di akhirat gagal, nah itu bukan sukses yang hakiki. Berarti standar mutunya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata kualitas ini secara bahasa mungkin bisa difahami dengan bahasa kita ya. Kualitas kan bukan bahasa kita ya. Kalau bahasa kita mungkin bermutu, bernilai, berharga, berdaya guna, berdaya saing dan sebagainya. Maka dalam kata kualitas ini tersirat makna persaingan, perlombaan, kemudian juga makna bersegera, tidak menunda-nunda. Jadi yang namanya berlomba itu pasti bersegera. Dan itu secara garis besar semua itu bisa terjadi pada seorang muslim ketika seseorang itu memiliki ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Nah itu kuncinya. Kenapa hidup di dunia bisa berkualitas? Karena cita-citanya tinggi. Apa itu cita-citanya? Sukses di akhirat. Jadi memang begitu, nggak bisa dipisahkan. Kalau orang ingin sukses di akhirat, pasti hidupnya di dunia berkualitas. Maka kalau orang cita-citanya rendah, yang penting masuk surga aja lah gitu. Itu biasanya hidupnya kurang berkualitas. Nah kualitas hidup itu juga bertingkat-tingkat. Nah kita insya Allah akan sedikit paparkan beberapa perkara yang berkaitan dengan kualitas hidup ini. Sebelumnya ada 5 poin yang akan kita kupas, yaitu tentang bidang-bidang dari kualitas ya. Apa saja yang perlu kita tingkatkan kualitas hidup agar hidup kita berkualitas, apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas umur atau kualitas waktu. Kemudian yang kedua kualitas ilmu, yang ketiga adalah kualitas amal, yang keempat kualitas lingkungan, dan yang terakhir ini puncaknya adalah kualitas pribadi. Insya Allah akan kita kupas satu-satu ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dari kualitas umur. Kenapa kualitas umur? Karena umur itu adalah hidup kita.
Hidup kita ini adalah kumpulan dari detik-detik yang tersusun menjadi menit, kemudian menjadi jam, kemudian menjadi hari, menjadi pekan, menjadi bulan, menjadi tahun, menjadi windu, menjadi abad. Tapi kita rata-rata nggak sampai 1 abad hidup di dunia ini. Jadi sebenarnya hidup ini sangat singkat. Jadi kita harus memahami bahwa waktu yang Allah sediakan untuk kita hidup di dunia itu sangat singkat. Kalau orang memahami itu saja, insya Allah dia akan berusaha untuk memiliki hidup yang berkualitas. Dia berusaha untuk menjadi orang yang berkualitas karena waktunya sangat singkat. Kalau orang merasa masih lama, contoh misal anak sekolah ya, kalau dikasih tahu besok ujian, sekarang bisa mati-matian belajar sistem kebut semalam, itu kalau yang serius ya. Enggak serius ya tetap aja santai. Tapi kalau dikasih tahu nanti ujian setahun lagi, ya masih lama, masih santai. Beda dengan sebentar lagi ujian. Nah itu contoh ya. Orang yang memahami bahwa dunia itu singkat, dia tidak akan buang-buang waktu. Ya, dia tidak akan membuang-buang waktunya. Beberapa perkara yang berkaitan dengan kualitas waktu ya. Kualitas waktu itu bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama, orang yang ingin waktunya berkualitas, yang pertama dia anti pengangguran. Tidak mau hidup kok bengong gitu. Hidup kok cuma melamun, berpangku tangan, apalagi bermuram durja. Hanya memikirkan nasib. Hanya kalau dengan masa yang sekarang, kemudian sedih dengan masa lalu, tidak bisa move on dari keadaan yang dulu, atau dia khawatir dan cemas dengan masa yang akan datang, dan itu hanya menyita waktunya tanpa ada tindakan yang berarti. Orang yang ingin waktunya berkualitas tidak akan menyia-nyiakan waktu. Dia anti pengangguran, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang umur. Setiap detik baginya adalah berharga. Nah ini seperti wasiat Nabi SAW dalam banyak hadis ya, banyak sekali. Ya, misalnya Nabi mengatakan ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu rata-rata berkaitan dengan waktu. Ya. Waktu muda sebelum waktu tua, waktu hidup sebelum mati, waktu sehat sebelum sakit. Itu waktu semua. Memang itulah kesempatan terbaik untuk bisa dioptimalkan sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bahkan banyak sekali bersumpah dalam Al-Qur'an dengan apa? Dengan waktu. Jadi perbedaan kita dengan orang hebat seperti para nabi, seperti para pengikut nabi, para ulama, itu hanya soal pemanfaatan waktu. Siapa yang bisa optimal memanfaatkan waktu, dia akan menjadi manusia yang berkualitas. Tapi siapa yang membuang waktu, dia pasti akan menjadi pecundang, menjadi orang pinggiran, orang yang tersingkir dari peredaran dan peradaban, hanya menjadi penonton. Pemain yang hebat adalah orang yang selalu berlatih, yang gigih berjuang, terus berjuang sehingga menjadi pemenang. Itulah pemenang kehidupan. Menang dunia, menang akhirat insyaallah. Orang yang memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Waktu latihan cuma sedikit, waktu beramal juga cuma sedikit, sehingga tidak dibuang-buang. Makanya Nabi mengatakan apa? Ida asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu masuki ini perkataan Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu masuki waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau masuki waktu sore, jangan nunggu pagi. Orang yang suka nunggu-nunggu itu orang yang tidak punya aktivitas yang positif ya, sehingga apa? Buang-buang waktu. Nah, itu sangat berbahaya ya. Bahaya dimulai pertama kali dari apa? Kelalaian. Dan lalai itu artinya apa? Tidak memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. Kenapa orang masuk jahanam? Karena mereka lalai. Lalai memanfaatkan waktu. Bahkan Allah menyatakan, wal asri, demi waktu, innal insanal lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Maka siapa yang tidak memanfaatkan waktu, otomatis dalam kerugian. Kalau waktu berjalan kemudian tidak diisi dengan kebaikan,
otomatis rugi. Karena waktu itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Selesai, sudah lewat dan itu ada hisabnya di hadapan Allah. Apa yang sudah kalau kamu syukuri di waktu yang kamu lewati. Makanya jangan buang-buang waktu. Sampai Nabi mengatakan nikmatani mahbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Jadi waktu luang itu jangan dibuang-buang. Karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Itu karakteristik waktu, ya. Kemudian juga tadi pertama sudah karakteristik yang pertama waktu itu apa? Singkat, hidup di dunia sangat singkat. Kemudian tidak akan pernah kembali. Kemudian berjalan dengan cepat. Maka kita hidup ini berpacu dengan waktu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ilam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang akan terpotong. Kamu akan tergilas oleh waktu. Kamu tergilas oleh peradaban. Kamu tergilas orang-orang lain. Orang lain berkembang maju, kamu hanya menjadi landasan pacu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, poin kedua agar kita bisa maksimal dalam memanfaatkan waktu adalah memiliki skala prioritas dalam segala hal. Ya, nanti ada perinciannya, skala prioritas dalam belajar, skala prioritas dalam bekerja, dalam beramal, dalam memilih, dalam segala hal. Kita harus memiliki skala prioritas. Dan skala prioritas ini garis besarnya adalah prioritas dalam memiliki cita-cita. Jadi kita lebih mengutamakan spirit daripada materi. Kalau orang lebih mengutamakan materi daripada spirit, itu berarti salah dalam mengelola skala prioritas. Kita lebih memilih akhirat daripada dunia. Itulah yang disebut dengan skala prioritas. Maka kalau orang hidupnya betul-betul maksimal untuk akhirat, semua kegiatannya, semua ucapannya, semua perilakunya ditujukan untuk akhirat, itulah orang yang benar dalam skala prioritas. Garis besarnya itu, perinciannya nanti di setiap bidang yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan waktu yang paling efektif dan efisien adalah dengan banyak berdoa. Jadi orang berdoa itu sambil bekerja bisa berdoa. Bekerja pakai tangan, bekerja pakai badan, itu mulut bisa komat kamit sambil berdoa. Kemudian selain berdoa ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Berzikir. Perbanyak waktu untuk berzikir. Setiap jeda waktu zikir. Setiap ada kesempatan berzikir, berzikir. Karena kalau tidak berzikir pasti akan melamun. Kalau kita kosong dari kegiatan, vakum, akhirnya kita nggak punya apa-apa nanti. Harus diisi dengan zikir, ya. Perbanyak zikir. Zikir diantaranya adalah sholawat, zikir kalimat thayyibah, ya, banyak. Kemudian setelah zikir, yang paling tinggi lagi, lebih tinggi daripada zikir adalah tilawah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, berbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita bisa maksimal membaca Al-Quran dalam sehari semalam, kita diberi waktu 60 tahun hidup di dunia, membaca Quran mungkin setiap hari 1 jam misalnya, itu lumayan. Dalam waktu 60 tahun, berapa jam kita punya waktu untuk membaca Al-Quran, dan itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi sejak awal itu kembali kepada skala prioritas tadi. Kalau orang memprioritaskan akhirat, maka waktu adalah pahala. Kalau orang prioritasnya dunia, the time is money. Kalau prioritasnya akhirat apa? Waktu adalah pahala. Cari uang untuk pahala juga. Jadi semuanya kembalinya kepada pahala. Itu orang yang benar-benar memahami hakikat kehidupan. Kemudian membaca Al-Quran yang lebih tinggi lagi adalah tadabbur. Jadi kita membaca tidak sekedar membaca, tapi meresapi, merenungkan, memahami, memikirkan isi kandungan setiap ayat yang kita baca. Dan kita bisa dibantu dengan apa? Dengan membaca tafsir, terjemahan, dan lain sebagainya. Ya, itu bertingkat-tingkat. Makin tinggi ilmu seseorang terhadap Al-Quran, maka semakin tinggi tingkat tadabburnya. Kemudian juga tafakkur, ya, kita berpikir. Ini salah satu ibadah yang bisa efektif, efisien dalam mengelola waktu, ya. Waktu kita bisa optimal
maksimal dalam ketaatan kepada Allah kalau kita biasa berpikir. Jadi pikiran kita itu kalau tidak digunakan untuk memikirkan hal yang bermanfaat pasti akan berpikir yang negatif. Jadi gunakan untuk berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan berbagai keadaan ya, kita pikir apa yang bisa dipetik hikmah dari setiap kejadian. Kita melihat kejadian suatu, kita cari hikmah. Itu butuh kepada akal untuk berpikir. Nah, kemudian yang keempat, memanage waktu dalam beberapa kegiatan. Memanage waktu dalam beberapa kegiatan, diantaranya untuk belajar. Jadi kita atur ada waktu untuk belajar, menuntut ilmu. Hidup 24 jam tanpa menuntut ilmu sama sekali, itu kerugian. Harus ada. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada satu hari yang lebih aku sesali yang matahari terbenam padanya berkurang umurku tapi tidak bertambah ilmuku. Itu paling disesali. Ada satu matahari terbenam satu hari tapi ilmunya tidak bertambah. Itu penyesalan. Maka harus ada waktu untuk belajar, di-manage, diatur waktunya, dikelola, disediakan, dialokasikan waktunya. Kemudian juga ada waktu untuk beribadah secara khusus. Ya, ada waktu khusus munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib udah itu secara umum kita pasti sediakan. Tapi ada ibadah tambahan, ibadah sunnah. Ya, kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sediakan kalau ingin hidup itu apa? Berkualitas. Kemudian bahkan ada waktu untuk beramal sosial, ya, kita ingin ikut andil dalam perbaikan umat, masyarakat, apa yang bisa kita lakukan. Nah itu tercakup di dalamnya dakwah. Jadi alokasi untuk dakwah. Dan jangan berpikir dakwah itu hanya milik para da'i. Dakwah itu milik semuanya. Apa yang bisa antum lakukan demi mengisi hidup antum, harus ada waktu untuk berdakwah. Ya, mendakwahi siapa yang bisa didakwahi. Antum pernah ngaji, ajarkan kepada orang yang belum ngaji, sampaikan apa yang antum tahu. Kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu artinya motivasi dari Nabi untuk menyampaikan, pokoknya apa yang antum tahu sampaikan. Itu menyampaikan ilmu. Bisa juga andil dalam dakwah dalam bentuk apa? Membantu secara materi. Kalau gitu antum perbanyak harta untuk bisa membantu dakwah. Dakwah tidak jalan tanpa adanya materi. Kemudian juga ikut andil dalam dakwah mungkin dengan tenaga. Antum yang bantu untuk jadi apa? Seksi perlengkapan, menyiapkan tempat, menyiapkan fasilitas untuk dai dan sebagainya dan seterusnya. Itu semuanya adalah andil dalam dakwah. Sediakan waktu untuk itu. Alokasikan waktu untuk itu. Kemudian yang kelima, mengelola waktu bekerja. Di-manage waktu bekerja. Walaupun rata-rata orang bekerja itu diatur oleh perusahaan atau lembaga instansi, ya, pemerintahan atau swasta dan sebagainya. Tapi kita boleh untuk mengatur semua itu. Ya, apalagi ada orang yang ingin kerja tambahan lagi, part time lagi, nggak puas dengan pekerjaan di kantor, masih tambah lagi bisnis dan seterusnya. Ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, kita tidak sadar waktu kita habis hanya untuk mengejar dolar, ya, hanya mengejar rupiah yang murah. Kemudian tiba-tiba sakit mau mati, apa perolehan kita? Nanti menyesal, ya. Harus dikelola dengan baik. Bekerja ya bekerja, tapi ingat dibagi antara bekerja, belajar, beribadah, kemudian berdakwah. Itu dibagi semua itu. Ya, saya pisahkan yang bekerja di sini karena bekerja biasanya orang fokus hanya untuk mengejar dunia. Tapi kalau orang yang kuat imannya, dia bekerja juga untuk mencari akhirat. Karena ketika kaya, dia bisa gunakan hartanya untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ketika masih miskin juga, dia tidak terlena dengan kemiskinannya, tidak kemudian merasa tidak berdaya, dia masih bisa memanfaatkan kelebihan waktu untuk perkara yang bermanfaat yang lainnya. Kemudian yang keenam, memperhatikan usia produktif. Kapan itu produktif? Syabab,
Makanya Nabi sering mengingatkan tentang masa muda. Masa muda itu kebanyakan ulama menyebut sampai usia 40 tahun. Jadi kalau Anda masih di bawah 40 tahun, Anda masih usia produktif. Jangan sia-siakan. Apalagi yang lebih muda lagi, yang masih muda, yang masih belasan tahun. Ini masa-masa paling krusial. Apalagi sebelum itu juga. Pokoknya kalau sejak dini kita punya persiapan, maka semakin matanglah ketika kita sampai pada usia 40 tahun, betul-betul sampai puncak pencapaian ya dunia, sukses dunia 40 tahun. Tapi itu bukan batas akhir. Ada juga sebagian ulama mengatakan syabab itu sampai usia 50 tahun. Bahkan kalau boleh saya tambahkan sampai umur tak terhingga. Kenapa? Karena pemuda atau orang tua itu sebenarnya bukan dibatasi oleh angka-angka usia, tapi oleh spiritnya, semangatnya. Tidak masalah usia sudah berkepala 8, tapi semangatnya masih usia belasan tahun. Semangatnya. Jadi kalau memang semangatnya muda, itu jauh lebih bermanfaat daripada anak 17 tahun semangatnya udah kayak kakek-kakek yang loyo ya, tidak berdaya. Disuruh bergerak males, mager ya. Itu orang yang tidak produktif namanya. Harus berpikir bagaimana kita manfaatkan usia produktif kita. Jangan disia-siakan. Ulama dulu mengatakan, mangkanat bidayatuhu musyrikoh kanat nihat mangkanat bidayatuhu muhrikoh kanat nihayatuhu musyrikoh. Siapa yang permulaannya membara, maka penutupannya adalah bersinar terang. Begitu. Kalau kita mau sukses di dunia, apalagi di akhirat, tidak ada pilihan kecuali kita memiliki semangat yang membara, terutama di waktu muda. Waktu muda itu waktu yang paling berharga. Makanya Nabi mengingatkan kan, manfaatkan umurmu, hidupmu sebelum matimu. Di situ disebutkan lagi masa mudamu sebelum masa tuamu. Padahal ini umur-umur juga. Disebutkan pemuda lagi, masa muda lagi. Kenapa? Karena masa muda itu sangat efektif untuk berkarya, untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kalau sudah tua itu sudah tidak berdaya lagi. Anak muda itu bisa belajar misalnya, belajar bisa menghafal, bisa mengingat, bisa berpikir. Orang tua itu banyak lupanya. Anak muda bisa menulis dengan cepat, orang tua susah. Anak muda itu bisa bergerak dengan cepat, anak muda itu bisa berbuat dengan banyak dan tidak gampang capek. Orang tua tidak bisa. Maka jangan tunggu tua untuk bisa menjadi orang yang hebat. Kemudian yang ketujuh, hati-hati dari taswif. Taswif ini salah satu senjata setan untuk menyesatkan manusia. Apa itu taswif? Nanti, besok, menunda-nunda, nanti, besok, masa lama, selamat tinggal. Akhirnya nggak dilakukan. Jadi hati-hati dari taswif dan tamanni. Tamanni itu berandai-andai. Jangan cuma berandai-andai nanti saya, andai nanti, enggak usah andai nanti, sekarang. Mulai dari saat ini juga. Ya, apa yang kita tahu itu kebaikan, lakukan dari sekarang. Kata Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jazanna. Jangan lemah. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah kalau merasa tidak kuat. Kalau Allah kuatkan semuanya menjadi ringan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali yang kau jadikan sesuatu menjadi mudah. Wa idza syi'ta antaj'ala husna sahla. Kalau engkau berkehendak maka engkau bisa menjadikan yang sulit menjadi mudah. Kemudian yang kedelapan, perlu adanya istirahat ya. Jadi waktu itu dibagi juga, ada waktu untuk istirahat, untuk bersenang-senang boleh. Tarawih namanya. Makanya ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa? Sholat yang di dalamnya ada istirahat. Jadi kalau kita sholat terus sampai 2 jam tanpa istirahat, tanpa duduk istirahat, capek ya. Badan kita juga butuh istirahat ya. Jadi manfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin, berkualitas ya. Walaupun singkat masa istirahat tapi berkualitas. Istirahat bisa berupa tidur, bisa mungkin duduk, berbaring, rebahan, itu manfaatkan betul. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa rebahan itu adalah bagian dari ibadah. Ketika apa? Orang rebahan karena untuk dengan niat agar kegiatan berikutnya lebih semangat, lebih fresh. Maka rebahannya itu ibadah.
tidur sesaat itu menjadi ibadah bagi orang yang memiliki niat yang mulia. Makanya penting harus punya alokasi waktu untuk istirahat yang efektif, efisien, menghasilkan pahala di akhirat. Kemudian juga termasuk bagian dari poin yang ke-8 adalah jalankan hobimu. Antum punya hobi, semua orang tuh punya hobi. Jalankan selama hobi itu tidak maksiat. Lakukan, karena itu yang akan membuat nafsu kita menjadi fresh kembali ya, refreshing. Kita jalankan hobi kita, hobinya apa? Yang penting tidak maksiat ya. Jalankan, tidak masalah. Yang penting juga tidak menghabiskan waktu. Kalau punya hobi itu jangan yang ngabis-ngabisin waktu. Kayak apa misalnya? Mancing itu. Semalam suntuk mancing, ini ngabisin waktu ya. Tapi kalau antum mancing sambil ngafal Quran, enggak masalah juga sih, silakan. Atau mancing sambil berdakwah, ya enggak masalah juga. Jadi semua bisa disambi ya. Pekerjaan itu bisa disambi macam-macam. Terserah. Ya. Kemudian olahraga, ini juga harus ada ya. Siapkan waktu untuk olahraga, sediakan waktu untuk olahraga. Baik sepekan sekali atau beberapa waktu ya. Sebagian orang bisa olahraga setiap hari. Dengan berjalan dari rumah ke masjid itu olahraga juga. Manfaatkan itu untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mau ke masjid bisa naik motor, tapi kita ingin olahraga, boleh. Bahkan gak cuma olahraga ya, niatkan cari pahala, setiap langkah ada pahalanya. Ditambah lagi niat olahraga biar sehat, biar fisik tetap segar, bugar, sampai usia tua masih bisa beramal soleh. Begitu. Jadi semua itu menjadi apa? Berkualitas ya, hidup menjadi berkualitas. Orang yang kurang olahraga biasanya hidupnya enggak berkualitas. Orang pemalas itu karena kurang olahraga, hidup kurang sehat ya, pola hidup yang kurang baik. Kemudian yang ke-9, jadikan waktu bertemu sebagai waktu yang berkualitas. Sesaat bertemu, terutama bertemu dengan keluarga. Efektif, efisien, berkualitas. Karena orang yang berkualitas itu enggak bisa berlama-lama bersama 1-2 orang. Dia akan bertemu banyak orang karena kualitas hidupnya full, penuh dengan berbagai kegiatan ya. Kalau orang yang cuma 1 orang ketemunya saja ya paling pahalanya dari 1 orang itu. Tapi kalau bisa ketemu macam-macam orang, melayani banyak orang seperti pemimpin misalnya. Coba antum bayangkan, siapa di Indonesia ini orang yang paling sibuk? Presiden harusnya ya. Karena melayani rakyat 270 penduduk gitu. Itu orang yang paling efektif, efisien waktunya. Enggak bisa berlama-lama dengan 1-2 orang, enggak bisa. Makanya waktunya pasti berkualitas. Kalau antum punya waktu bisa seperti itu, itulah antum orang yang berkualitas. Ketemu istri yang singkat tapi berkualitas. Ketemu anak singkat berkualitas. Ketemu kawan singkat berkualitas. Karena enggak bisa berlama-lama. Sehingga waktu yang singkat itu apa? Maksimal, dimaksimalkan untuk betul-betul bisa mengakrabkan, mendekatkan hati dan lain sebagainya. Itu namanya berkualitas. Jadi kualitas itu artinya jangan sampai waktu ketemu hanya pegang HP sendiri-sendiri, itu enggak berkualitas. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, ketemu yang singkat tapi hanya untuk cekcok. Suami istri jarang ketemu, begitu ketemu malah ribut. Ini enggak berkualitas. Ini malah berbahaya. Lebih baik enggak usah ketemu kalau seperti itu. Ya, jadikan waktu itu berkualitas. Karena kita ingin benar-benar menjadi orang yang berkualitas. Kemudian agar lebih berkualitas lagi, ini ada saran untuk poin yang ke-10. Kalau antum bisa, alhamdulillah, enggak bisa juga enggak masalah ya. Saya juga enggak bisa. Siapa tahu ada yang bisa. Yaitu apa? Hidup tanpa gadget. Ini hidup berkualitas. Antum lihat orang-orang dulu kenapa berkualitas? Karena mereka tidak pakai gadget. Kenapa orang sekarang menjadi jelek-jelek gitu? Enggak sehebat orang dulu gitu. Rata-rata, tapi enggak semua. Rata-rata kita kalah kualitas dengan orang dulu. Karena apa? Kita tersita waktu kita dengan gadget. Entah itu komputer, laptop, tablet, HP, semua itu menyita waktu kita rata-rata. Internet terutama, kuota. Coba putus kuota. Mungkin antum boleh pakai HP, tapi enggak usah pakai kuota. Enggak usah pakai wifi dan sebagainya. Pokoknya HP untuk kepentingan SMS, udah gitu. Itu kayak orang dulu lagi, menjadi lebih efektif dan efisien hidup. Dan itu saya merasakan sekali perbedaan waktu itu. Kalau orang yang lahir di tahun 2000-an mungkin nggak tahu masa
sebelum ada HP. Kalau yang lahir sejak sebelum tahun 2000-an, itu tahu perbedaan itu. Mana lebih berkualitas hidup, sebelum punya gadget atau setelah punya gadget. Jauh, kalau saya merasakan jauh sekali. Setelah punya gadget, hidup itu tersita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul, gadget itu bisa mendatangkan berbagai kebaikan, bisa sekolah jarak jauh, bisa untuk kerja dan sebagainya. Iya, kalau efektif untuk itu, tidak masalah, pakai itu. Tapi kebanyakan orang itu memakai gadget untuk hal yang sia-sia, bahkan bermaksiat. Ada mahasiswa nggak selesai-selesai kuliah gara-gara gadget. Dulu ketika belum ada gadget, orang kuliah ya normal 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun selesai. Sekarang banyak yang molor gara-gara apa? Ketika mau ngerjain skripsi, terakhir sudah tinggal skripsi. Buka laptop, buka komputer, tiba-tiba chatting. Nggak jadi ngerjain skripsi, chatting, malah nonton, malah ngegame. Habis waktu. Akhirnya nggak lulus kuliah. Itu contoh bagaimana hidup tidak berkualitas. Maka kontrol waktu ya. Kalau antum harus pegang gadget, ya memang saya bilang hidup tanpa gadget nggak mungkin. Silahkan pakai, tapi seminimal mungkin. Anda akan menjadi orang yang berkualitas. Ustadz Firanda itu bilang, misalnya punya medsos cukup WA. WA pun grup jangan banyak-banyak, maksimal 3. Begitu menyebut itu. Makanya waktu beliau efektif dan efisien, akhirnya bisa menelurkan karya-karya yang luar biasa. Itu contoh nyata ya, orang bisa praktek bagaimana hidup meminimalisir dari gadget ya, dari internet. Itu berkaitan dengan manajemen waktu. Sekarang poin yang kedua, yaitu kualitas ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkualitas, kita harus memiliki kualitas ilmu. Pertama, dan ini pembahasan masalah ilmu itu panjang dan lebar, panjang sekali. Tapi kita akan ambil sesingkat mungkin poin-poin yang terpentingnya saja insya Allah. Ilmu, garis besar terbagi 2, ilmu agama, ilmu dunia. Kita bicara ilmu dunia dulu. Ilmu dunia itu adalah ilmu yang selain berkaitan dengan ibadah maupun akidah. Pokoknya selain ilmu agama lah. Jadi dari ilmu bahasa, matematika, IPA, IPS dan sebagainya, seluruh ilmu-ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia, itulah ilmu dunia. Maka ilmu dunia ini bisa menunjang kualitas seseorang ketika dia belajar dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan bakat dan minat, ya, sesuai dengan kemampuan. Silahkan dikembangkan sendiri, masing-masing orang punya kemampuan beda-beda, punya minat beda-beda, punya bakat berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan setiap orang. Ada yang suka komputer, silahkan. Ada yang suka belajar bahasa, mungkin mau jadi apa, penerjemah, silahkan. Ya, ada yang suka belajar politik, mungkin kalau memang politik bermanfaat silahkan. Ada yang suka belajar sosial, ada yang suka belajar fisika, kimia, kedokteran dan sebagainya, silahkan. Itu adalah bidang yang bisa menunjang apa? Efektivitas dan kualitas hidup kita di dunia. Walaupun dunia itu saat ya, tapi makanya biar lebih berkualitas lagi, ketika Anda belajar ilmu dunia, tetap diniatkan untuk akhirat. Misal, belajar ilmu kedokteran, itu murni ilmu dunia sebenarnya, tapi berpikir saya ingin memberi manfaat bagi orang sakit biar sehat. Makanya ketika menjadi dokter jangan hanya berpikir saya biar jadi orang kaya dengan menjadi dokter, bukan itu yang dipikir. Yang dipikir bagaimana orang sakit menjadi sehat. Masalah duit itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya lurus begitu, maka Anda dokter yang berkualitas. Tapi kalau Anda hanya berpikir dapat duit sebanyak mungkin sehingga berani memanipulasi pasien, artinya apa? Yang penting obat laku, yang penting dapat bonus dari farmasi dan sebagainya, ini naudzubillah min dzalik. Itu orang yang tidak berkualitas. Maka kualitas manusia itu berbeda-beda, sama profesinya, tapi kualitasnya berbeda-beda. Yang paling berkualitas adalah yang paling ikhlas dalam hidup. Paling ikhlas itu artinya apa? Betul-betul fokus mencari ridha Allah, ingin meraih derajat di akhirat, bukan hanya terngiang-ngiang oleh dunia yang fana. Itu kualitas.
Nah, kita kembali ke yang pertama tadi, yaitu ilmu agama. Agar kita berkualitas dalam belajar ilmu agama, pertama kita harus mengklasifikasikan dulu. Ilmu agama secara garis besar terbagi tiga. Yang pertama ilmu pengantar, yang kedua ilmu tujuan, dan yang ketiga ilmu pelengkap. Ilmu pengantar, ilmu tujuan, ilmu pelengkap. Mana yang harus kita pelajari? Kembali ke kemampuan kita. Kalau kita mampu mempelajari Islam secara lengkap, banyak, maka dipelajari dari ilmu pengantarnya. Ilmu muqaddimah, pengantar, ilmu usul, ilmu dasar, ilmu alat, itu istilahnya. Banyak istilah. Silakan pelajari dari situ. Tapi bagi orang yang lebih fokus ingin mempelajari ilmu dunia dan bekerja di dunia dan sebagainya, enggak ingin menjadi ulama dalam bidang ilmu agama, enggak usah ilmu pengantar, enggak usah. Apa saja itu ilmu pengantar? Ilmu pengantar seperti apa? Bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis, qawaid fikih, kemudian ilmu qawaid fikih mungkin nggak masuk ya. Kaidah tafsir ya, dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu dasar. Ini dibutuhkan bagi orang yang ingin menjadi ulama. Kalau nggak ingin jadi ulama, nggak usah. Langsung lompat kepada ilmu tujuan. Apa itu ilmu tujuan? Itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Apa saja itu? Garis besarnya Quran Sunnah, tapi tidak semua Quran Sunnah juga. Perinciannya adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah pertama ilmu akidah. Ilmu akidah. Ya. Dan masuk di dalamnya akhlak. Makanya di pesantren kadang digabung satu mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang kedua, atau itu sudah dua ya, akidah, akhlak. Kemudian yang ketiga adalah fikih. Fikih ini juga terbagi, ada fikih ibadah kaitannya dengan Allah, ada fikih muamalah yang berkaitan dengan manusia. Ini tidak semua fikih wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari adalah yang wajib diamalkan saja. Termasuk dalam kategori fikih adalah adab. Itu bisa dijadikan nomor 4. Adab, belajar adab. Adab makan, adab minum, adab tidur dan sebagainya. Adab rumah tangga, adab suami istri. Itu semuanya adab dan itu bagian dari fikih. Bedanya fikih dengan akidah itu apa? Akidah itu amalan batin. Makanya akhlak itu amalan batin. Kemudian kalau fikih itu amalan badan. Ya, jadi dohir, kelihatan. Itu dua ilmu yang paling wajib dipelajari oleh setiap muslim. Enggak bisa enggak. Kemudian yang kelima sebagai lawan dari itu sebenarnya adalah mempelajari muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Itu lawan dari semua itu tadi. Jadi kadang-kadang orang belajar 4 ini kalau enggak tahu apa yang dilarang bisa terjebur ke dalam keharaman. Maka wajib juga belajar perkara-perkara yang diharamkan. Dan itu banyak ya, mulai dari kekufuran, kemudian kemurtadan, kemudian kesyirikan, dan itu banyak semua, cabang-cabangnya banyak. Kemudian kemunafikan, kemudian kefasikan, dosa-dosa besar, termasuk kebid'ahan. Kebid'ahan juga perinciannya banyak, sampai dosa-dosa kecil, perkara-perkara makruh, dan syubuhat. Nah itu tingkatan muharramat ya. Jadi panjang ceritanya untuk bisa memahami itu semua. Dan itulah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Makanya kalau antum ngaji kok bukan ilmu 5 ini, antum salah ngaji. Sementara antum bukan orang yang ahli ilmu, maksudnya orang yang ingin jadi ulama. Antum hanya ingin, pokoknya saya ingin tahu Islam seperti apa. 5 itu. Jangan keluar dari situ. Kalau keluar dari situ antum salah sasaran. Salah sasaran kemana? Bisa mungkin ke ilmu pengantar atau sasaran ke ilmu pelengkap. Nah ini pelengkap ini enggak masalah. Apa saja itu ilmu pelengkap? Ilmu pelengkap dalam agama, ilmu sejarah. Antum nggak ngerti sejarah nggak dosa. Ya. Kemudian ilmu teori tajwid. Antum nggak tahu teori tajwid nggak masalah. Yang penting prakteknya betul. Para sahabat nggak ngerti teori tajwid, tapi prakteknya mereka betul. Jadi belajar praktek langsung, tahsin, bukan tajwid, tapi langsung tahsin. Kemudian ilmu pelengkap juga ilmu tentang rijal. Rijal itu biografi para perawi hadis. Biografi para ulama, itu ribuan ulama dipelajari, itu tidak wajib, pelengkap saja. Kalau sudah ilmu
pertama kedua diraih, maka ilmu pelengkap silahkan, tidak masalah. Nah itu efektif, efisien, berkualitas dalam menuntut ilmu. Kalau orang nggak ngerti itu, ilmunya tidak berkualitas. Ya, panjang sebenarnya cerita tentang ilmu. Kita lanjut poin yang ketiga, kualitas dalam amal. Kualitas dalam amal. Amal ini juga saya bagi menjadi dua, yaitu ada amal ibadah dan ada amal muamalah. Amal ibadah itu artinya yang berkaitan dengan Allah. Amal muamalah itu artinya berkaitan dengan interaksi dengan makhluk, termasuk bekerja, mencari nafkah, itu muamalah. Dari segi ibadah, maka agar ibadah kita berkualitas, pertama kita harus mempelajari syarat-syaratnya. Syarat ibadah itu apa biar diterima? Yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Kalau kita nggak ngerti ikhlas, nggak ngerti ittiba seperti apa, akhirnya ibadah kita nggak berkualitas. Ya, amal ibadah kita nggak berkualitas. Kemudian juga harus memahami skala prioritas juga dalam ibadah ya. Ini ada satu kitab bagus sekali karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Tajridul Ittiba. Fokus memaksimalkan ittiba. Itu berisi tentang tingkatan-tingkatan amal. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Makanya kalau orang nggak ngerti skala prioritas dalam amal, cenderungnya bisa melakukan suatu amal merasa hebat, padahal ada yang jauh lebih hebat, dia mampu tapi tidak lakukan. Ini termasuk orang yang tidak berkualitas. Jadi kualitas amal itu bertingkat-tingkat banyak sekali. Makanya semua itu butuh ilmu ya, semua itu kembali kepada ilmu. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita akan bisa beramal dengan efektif, efisien, berkualitas. Dan ibadah juga secara garis besar terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah yang qasiroh, pendek, ada ibadah yang muta'addi, berdampak sosial. Itu masing-masing memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Nah, kemudian adapun amal yang berkaitan dengan interaksi sosial, yang berkaitan dengan muamalah, interaksi maupun transaksi, yang berkaitan dengan pekerjaan juga, mencari nafkah, maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, khususnya dalam masalah mencari nafkah. Yang pertama, niatkan untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai Anda berangkat bekerja tidak menghadirkan niat untuk mencari ridha Allah. Karena apa? Rugi kita, tidak efektif waktu kita, tidak efektif umur kita. Kita habis waktu bekerja, misalnya ada orang yang bekerja berangkat dari pagi, ada yang berangkat dari subuh itu. Orang-orang yang di kota besar kayak Jakarta macet itu, berangkat dari subuh, pulang jam 9 malam. Ada saya punya saudara di Jakarta, begitu, pegawai negeri padahal, berangkatnya subuh. Soalnya tinggal di Bekasi, kerjanya di Jakarta Pusat. Dulu, sekarang udah mulai lancar. Dulu ketika transportasi masih susah, berangkat subuh pulang jam 9 malam. Itu ngapain aja coba? Di jalan habis waktu. Kan sayang sekali kalau hidup untuk seperti itu kan. Kalau kita nggak tahu bagaimana mengisi kemacetan untuk apa, itu sayang sekali. Jadi termasuk efektif, efisien memanfaatkan waktu, walaupun dalam kemacetan bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Ya, bisa untuk apa? Banyak berzikir, banyak ibadah. Ya, macam-macam ibadah bisa dilakukan, dan menuntut ilmu apalagi di mobil, bisa mendengarkan kaset-kaset atau audio-audio ceramah dan sebagainya. Jadi sambil antri, sambil macet, itu sambil dapat ilmu, sambil menyelam minum air. Itu orang yang ngerti tentang kualitas hidup. Ya, intinya niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita bekerja tidak niat lillahi ta'ala, sia-sia. Sia-sia. Kita mungkin kaya raya, banyak duit, tapi tidak dapat pahala dari sisi pekerjaannya itu. Nanti dari sisi hasil beda lagi. Setelah dapat hasil, dapat duit banyak, ini ada niat lagi. Untuk apa? Diniatkan, dibelanjakan di jalan Allah. Jadi masing-masing punya niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Amal apa? Semua amal. Enggak cuma amal-amal sholat dan sebagainya, enggak cuma itu. Makanya orang mengira amal itu harus niat, niat itu harus diucapkan. Ya kalau niat harus diucapkan repot, semua amal butuh niat masalahnya.
niat itu di hati. Ketika kita melakukan sesuatu dalam rangka mencari ridha Allah semata, itulah niat yang benar. Itulah niat yang benar. Dan itu harus dilakukan dalam setiap amalan kita. Kemudian yang kedua, mencari yang halal. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan harta yang mengandung keharuman, yang mengandung syubhat, apalagi yang haram. Syubhat saja tinggalkan. Lebih baik halal walaupun sedikit daripada banyak ternyata mengandung campuran dengan yang haram. Hati-hati. Dan ini berkaitan dengan pilihan mencari kerja juga. Tempat kerjaan ada yang mengandung syubhat, tempat kerja ada yang tidak mengandung syubhat. Silakan dipilih. Kalau Anda ingin berkualitas, hindari hal-hal yang mengandung syubhat. Terserah, ya, itu kualitas kita masing-masing ya. Itu nilainya ada nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amanah. Jadilah orang yang amanah. Anda menjadi karyawan, amanah. Waktu kerja dari jam sekian sampai sekian, ya segitu. Jangan di sela-sela kerja antum pakai untuk kerja yang lain, padahal antum dikontrak waktunya, tidak amanah. Antum tidak amanah itu korupsi, korupsi waktu. Dan hasilnya pun tidak berkah ketika ada korupsi waktu. Makanya harus amanah. Jadi karyawan yang amanah, jadi pimpinan yang amanah, jadi apapun amanah. Itu sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Kemudian berikutnya adalah tidak malas ya, semangat. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, pasti kita akan semangat. Tapi ketika ikhlas itu lemah, semangat pun menjadi lemah. Jadi kembali kepada keikhlasan lagi. Orang yang paling semangat adalah orang yang paling ikhlas. Karena dia betul-betul berharap besar dari yang maha besar. Karunia Allah itu terlalu besar. Jika dibandingkan dengan apa? Kegigihan dan semangat kita, enggak ada apa-apanya dibanding anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyesuaikan kemampuan. Kita kalau bekerja, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sudah punya kerjaan ini, tambah ini, hancur badan kita. Belum usia tua, sudah bobrok badan kita. Gara-gara apa? Melebihi kemampuan kita. Dan ini diperhatikan. Akan lebih efektif, akan lebih efisien, akan lebih berkualitas ketika kita bekerja pada bidang yang memang tepat dengan passion kita ya, sesuai passion, kemudian tidak melampaui batas, tidak melampaui kemampuan kita. Itu harus disesuaikan semuanya sehingga hidup lebih berkualitas. Kemudian juga yang berikutnya adalah ihsan. Ihsan itu bagaimana? Ketika kita berbuat segala amal apapun ya, amal dunia maupun amal akhirat, itu harus disertai dengan ihsan. Ihsan itu apa? Merasa diawasi oleh Allah atau seakan-akan melihat Allah. Jadi itu tidak hanya dalam masalah sholat atau ibadah-ibadah mahdoh, termasuk dalam pekerjaan. Antum bekerja enggak diawasi CCTV, enggak diawasi bos, tapi antum diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Kalau antum begitu kerjanya, antum menjadi orang yang berkualitas. Sekarang lanjut poin yang keempat. Kualitas dalam lingkungan. Ini masih panjang sekali waktunya, masih ada ya. Kualitas lingkungan ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Kita menjadi orang berkualitas kalau lingkungan kita berkualitas. Tapi kalau orang itu betul-betul berkualitas, lingkungan yang enggak berkualitas bisa menjadi berkualitas dengan keberadaan orang yang berkualitas. Maka kembali ke kita. Kita manusia itu kemungkinannya cuma dua, berpengaruh atau dipengaruhi. Kalau orang kuat bisa mempengaruhi, kalau orang lemah dipengaruhi. Coba lihat antum termasuk yang mana. Kalau antum bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang positif, berarti Anda orang yang berkualitas. Tapi kalau antum dipengaruhi oleh pengaruh yang negatif, Anda tidak berkualitas, itu paling rendah. Jadi paling berkualitas yang bisa mempengaruhi dengan kebaikan. Keberadaan antum bisa membuat masyarakat menjadi hebat, menjadi masyarakat yang berkualitas. Itulah antum yang paling berkualitas ya. Dan itu motivasi kita untuk menjadi orang yang paling berkualitas. Makanya doanya ibadur rahman, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami bagi orang yang bertakwa sebagai apa? Pemimpin. Pemimpin orang bertakwa, semua bertakwa, dia pimpinannya, ini yang paling hebat. Tapi kalau orang yang rendah, dia paling rendah dan dipengaruhi oleh keburukan, gampang mengikuti keburukan, naudzubillah min dzalik.
Itu manusia paling rendah. Di antara itu banyak. Mungkin ada orang yang nggak bisa memberi pengaruh kebaikan, tapi dia dipengaruhi oleh kebaikan. Nah itu bagus, tidak masalah. Anda nggak bisa berpengaruh, dipengaruhi memang, tapi dipengaruhi apa? Kebaikan. Nurut kalau disuruh baik, kalau disuruh jelek nggak mau. Itu masih bagus. Ya, tapi itu level di bawah. Yang paling tinggi adalah memberi pengaruh. Ya, silakan dilihat kemampuan kita masing-masing. Dan itu bisa ditingkatkan ya. Kualitas lingkungan itu ada banyak ya, lingkungan kita banyak. Saya bagi ada menjadi 5 bagian saja. Pertama lingkungan keluarga. Coba bagaimana caranya menjadi orang yang bisa berkualitas dalam lingkungan keluarga. Pertama, memilih pasangan yang berkualitas. Bagaimana antum mau hidup berkualitas kalau pasangannya ternyata rendah jiwanya, bobrok moralnya, tidak memiliki kualitas dalam hidupnya? Kita akan terpengaruh itu. Ya, pilih pasangan yang bagus, terutama bagi para wanita ya. Karena yang lebih berpengaruh itu laki-laki atau wanita? Laki-laki atau wanita yang lebih berpengaruh? Laki-laki, pemimpin. Pemimpin itu berpengaruh. Tapi ada juga tidak sedikit laki-laki malah dipengaruhi oleh wanita. Kalau wanitanya baik tidak masalah. Tapi wanitanya jelek, akhirnya laki-laki menjadi ikut jelek. Ini wanita yang laki-laki yang lemah ya, dipengaruhi oleh istri. Jadi pilihan keluarga pertama, pilihan pasangan. Kalau sudah terlanjur pilih, antum sudah punya istri, ternyata salah, ya jangan dilepas ya. Ditingkatkan kualitasnya. Ya, sudah terlanjur gimana lagi? Mau dilepas juga sayang ya kan? Dan gak gampang juga melepas pasangan. Ada banyak hal, ada banyak aturan dalam agama. Ya, kemudian bagaimana agar kita dalam keluarga berkualitas? Yang berikutnya ya, setelah kita memilih yang terbaik adalah menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Jangan keluarga yang nafsi-nafsi, cuek, tidak peduli antara satu dengan yang lainnya. Tapi keluarga yang penuh simpati, empati, penuh perasaan kasih dan sayang, saling menghormati, saling berbakti, saling melayani, dan begitu seterusnya. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqir kabirona walam yarham sohirona. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil. Bukan golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus diperhatikan betul. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan sisi tarbiyah keluarga. Dan ini tugas dari seorang pemimpin rumah tangga. Seorang suami, seorang ayah. Itu harus mentarbiyah keluarganya dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak, maka keluarga Anda tidak berkualitas. Kalau keluarga tidak berkualitas, otomatis Anda tidak berkualitas. Begitu. Anda ingin menjadi pribadi kualitas, maka coba ciptakan keluarga yang berkualitas. Bagaimana keluarga yang mengenal Allah, keluarga yang mengenal agama, mengenal Rasulullah, dan mentaati Allah, mengikuti Rasulullah, menjalankan agama dengan baik. Itu keluarga yang berkualitas. Masuk surga satu keluarga. Jadi bersama keluarga menuju surga. Begitu. Jadi pertama juga visi dan misi dalam berkeluarga ini harus jelas. Untuk apa kita membangun rumah tangga kalau bukan untuk masuk surga? Percuma ya. Keluarga harmonis penuh cinta tapi hanya masuk neraka. Untuk apa? Itu keluarga yang tidak berkualitas. Kemudian yang kedua, lingkungan teman ya. Bagaimana kita berkualitas dalam berteman? Berarti pilih teman yang baik. Rasulullah mengatakan apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama apa? Teman dekatnya yang sangat dicintainya. Terpengaruh kita kalau tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita kuat, silahkan antum berteman dengan siapa saja bisa. Kalau antum kuat, artinya apa? Bisa mempengaruhi semua orang. Bahkan memilih orang-orang lemah. Maksudnya apa? Biar bisa dipengaruhi. Tidak masalah. Antum bisa memberi pengaruh yang baik. Kalau makanya tahu diri kita kemampuannya seperti apa. Kalau saya gabung dengan orang, saya akan terpengaruh. Harus orang yang baik-baik saja. Sehingga saya terpengaruh kepada kebaikan. Saya kok lemah beramal soleh. Bergabung dengan orang yang
kuat dalam beramal soleh. Saya kok lemah ilmunya, bergabung dengan orang-orang yang kuat ilmunya. Saya kok lemah dalam berderma, bergabung dengan orang-orang dermawan. Begitu. Ini cara memilih teman yang baik seperti itu. Kalau antum merasa punya kekuatan, enggak masalah bergabung dengan orang-orang lemah agar antum bisa pengaruhi mereka kepada kebaikan. Nah, itu lihat kemampuan kita masing-masing. Kalau masih lemah, anjurannya adalah lihat teman yang baik, pilih teman yang baik. Sampai ulama membuat klasifikasi ya dalam masalah pergaulan. Kalau orang suka bergaul dengan anak-anak, itu mentalnya tidak dewasa-dewasa. Kalau orang suka bergaul dengan wanita, itu tidak akan berkembang akalnya. Wanita itu bodoh rata-rata. Tidak semua memang. Begitu kata ulama ya, bukan kata saya. Ini banyak yang tersinggung dengan kata-kata itu. Kemudian, kalau orang itu banyak bergaul dengan orang kaya, itu biasanya cinta dunia. Karena rata-rata orang kaya itu tidak mencintai akhirat. Kemudian kalau orang banyak bergaul dengan orang miskin, itu akan banyak bersyukur. Kalau orang bergaul dengan ahli ibadah, akan semangat beribadah. Yang paling tinggi adalah bergaul dengan ahli ilmu, akan mempengaruhi dalam banyak kebaikan. Itu pilihan teman yang terbaik ya. Jadi teman ini bukan masalah siapa dekat itu aja, enggak. Kita boleh memilih. Hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan, dan pilihan yang paling pahit adalah ketika memilih kamu gitu. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Mau jadi apa kita di masyarakat? Mau seperti apa kita di masyarakat? Apakah kita menjadi orang yang berkualitas di masyarakat atau tidak? Jadi masyarakat ini luas ya. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi orang umum, akar rumput dan sebagainya. Macam-macam manusia. Kita berinteraksi dengan mereka pun macam-macam caranya, tergantung masing-masing kondisi manusia. Bagaimana biar berkualitas ketika kita bergaul dengan mereka? Pertama, jangan lupa untuk selalu niat lillahi ta'ala dalam bergaul. Ya, ketika ingin menghibur orang yang kesusahan, kita lihat lillahi ta'ala. Ketika melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, kita tegur mencari ridha Allah ta'ala. Ketika melihat orang yang lemah dalam beramal kebaikan, kita anjurkan motivasi amar ma'ruf ya. Ketika ada orang yang kurang berilmu, kita kasih ilmu. Ketika melihat ada orang yang lebih berilmu, kita belajar kepadanya. Begitu interaksi dengan masyarakat, macam-macam. Lapisan masyarakat itu luas sekali ya. Kuncinya, intinya kalau kita bersama masyarakat adalah memiliki prinsip apa? Menebar kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat baik, sampai orang mengira Anda akan nyalek gitu ya. Sampai orang mengira Anda akan nyalek. Itu orang ngira, ternyata antum kan enggak, bukan untuk nyalek gitu kan. Memang antum ingin menjadi apa? Orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah. Terus berbuat baik. Coba lihat orang yang mau nyalek itu kan berbuat baik kan? Sebar ini, sebar anu, bantuan-bantuan gitu. Bisa enggak tanpa nyalek antum begitu gitu? Nah, itulah orang baik, bermanfaat. Kata Rasulullah apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi sudah, hidup ini yang penting tebar kebaikan, tebar kebaikan. Kemudian juga agar kita sukses dalam bergaul di masyarakat, hindari orang-orang yang toksik, yang berpenyakit mental, yang keberadaannya membuat kita lemah, bodoh dan sebagainya. Ada orang yang ngajak malas, kita ingin belajar, dia malah mencemooh kita, mencela, kita ingin maju, kamu gak bakal bisa, suka ngeritiki, suka ngeritisi, suka mencela, membuli. Ini toksik, hindari pergaulan yang begitu, tidak sehat. Dan itu banyak, pergaulan toksik itu banyak sekali, hati-hati. Pasangan toksik juga ada, itu hati-hati dengan yang seperti itu. Penyakitan ini bahaya ya. Kita tidak akan menjadi orang yang berkualitas kalau punya lingkungan yang toksik. Kemudian juga perlu kita hindari tekanan juga. Kadang-kadang ada orang, pribadi orang yang suka menekan. Bahkan ada seorang suami yang ditekan oleh istri. Suami mau ngaji, ngaji terus, ini anak di rumah siapa yang ngurus? Ya kamu gitu kan. Tapi sang suami nggak bisa ngomong gitu, ditekan oleh istrinya. Ada tipe seperti itu, ini lemah. Makanya ya hindari toksik-toksik begitu. Ini tekanan termasuk toksik juga. Jadi bagaimana caranya kita punya pergaulan yang bagus, yang sehat, yang membawa manfaat, yang semakin hari semakin membuat kita semakin berkualitas. Nah, tentu saja tidak boleh melupakan peran Allah ya. Teruslah berdoa pada Allah, minta pada Allah, sampai siapa yang akan menjadi temanku, minta sama Allah.
Siapa yang menjadi lingkunganku? Minta sama Allah. Ya Allah, saya minta rumah di lingkungan yang terbaik. Enggak masalah, doa itu begitu. Jangan cuma minta rumah doang, jangan cuma minta rumah yang megah, mewah dan sebagainya. Enggak. Lingkungan jauh lebih baik. Orang Arab mengatakan al-jaru qoblad dar, tetangga sebelum rumah. Pikir tetanggamu, jangan pikir rumah dulu. Tetanggamu siapa? Itu lebih penting. Lingkungan lebih penting karena ini berkaitan dengan akhirat. Kalau sekedar rumah megah tapi tetangganya hancur, nggak tahu bagaimana hukum bertetangga, kita rusak di akhirat nanti. Tapi kalau kita ngerti dan kita punya tetangga yang baik, yang bisa mendukung dalam kehidupan dunia akhirat, itulah tetangga yang berkualitas sehingga kita juga berkualitas. Kemudian yang keempat, lingkungan kerja. Bagaimana di lingkungan kerja? Ya tentu saja itu tadi, jangan sampai di tempat pekerjaan yang mengandung syubhat apalagi haram. Termasuk lingkungan orang-orang yang tidak sehat, misalnya banyak maksiat di situ. Banyak yang merokok, banyak yang minum khamr, bahkan banyak yang bermusik misalnya. Ini kurang sehat ya. Dan memang sulit di akhir zaman mencari tempat yang bersih dari itu. Bersih yang steril dari dosa nggak ada di muka bumi ini. Di masjid saja banyak kebid'ahan. Di mana ada tempat steril? Nggak ada. Yang steril itu di surga. Makanya itulah baik-baiknya kita. Bagaimana kita bisa mengatur diri, membawa diri, walaupun di tempat yang rusak, kita seperti terate ya, yang indah menawan di tengah-tengah lumpur, tidak masalah. Yang penting antum punya kekuatan. Dan agar bisa sukses dalam kehidupan seperti itu, maka harus berbekal dengan ilmu. Kalau orang punya ilmu, lebih mudah memberi pengaruh daripada dipengaruhi. Ya, kemudian lingkungan kerja yang tidak ikhtilat, tidak campur baur, ya, laki perempuan. Pasar memang campur baur, tapi ya semaksimal mungkin diminimalisir. Jangan sampai bersenggol-senggolan, bergesekan dan sebagainya dengan lawan jenis. Ya itu upaya kita bisa memilih ya. Kemudian juga jangan berinteraksi dengan orang-orang yang dunia oriented. Jadi orientasinya cuma dunia saja, dunia. Sedikit-sedikit bahas persaingan. Jadi nggak pernah berpikir ibadah gitu. Bahkan lagi sholat pun mikir persaingan dunia. Ini kasihan orang-orang begitu. Ibadahnya menjadi tidak berkualitas gara-gara pekerjaannya di lingkungan orang-orang yang tidak berkualitas. Maka penting sekali berinteraksi dengan orang-orang yang berkualitas, itu penting sekali. Di lingkungan kerja, kalau bisa lingkungan kerja orang-orang yang ngaji semua, Masya Allah, itu bagus. Termasuk lingkungan rumah tadi ya, milih rumah juga lingkungan pesantren yang banyak orang yang saling menasehati. Ada satu tempat ya di Jogja sana, itu lingkungan masyarakat sepakat untuk tidak boleh memelihara TV. TV nggak boleh pelihara, sehingga anak-anak nggak terpengaruh oleh TV. Ternyata anak-anak sekarang terpengaruh oleh HP, itu yang di luar kontrol, susah. Dulu itu terjadi ketika belum ada HP ya, sudah dikontrol, nggak ada TV, nggak, pokoknya masyarakatnya udah sepakat untuk baik gitu, bagaimana anak-anak itu tidak terpengaruh kepada keburukan. Tapi ya gitulah, zaman itu semakin berat, tantangan zaman semakin rusak ya, semakin sulit. Dan kita tidak boleh menyerah, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kemudian lingkungan kerja yang menerapkan adab-adab islami, jamnya sholat, ya, tidak nyetel musik, tapi malah nyetel ceramah, murotal misalnya gitu. Nah itu lingkungan yang bagus. Kalau antum yang menjadi bos, antum berhak untuk mengatur semua itu. Bahkan saya pernah sampaikan kepada seorang bos, ada yang nanya, Ustadz kalau ada karyawan gak mau sholat gimana? Antum dosa, nanti di akhirat akan ditanya. Pasti itu. Terus gimana? Ya antum pecat kalau gak mau sholat, kan antum punya wewenang. Kalau ini melanggar hak asasi manusia itu urusan lain. Yang jelas secara Islam antum punya wewenang dan ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan boleh sejak awal ada syarat. Syarat karyawan sholat 5 waktu, tidak merokok, tidak, ini kan boleh seperti itu. Gak mau memenuhi syarat ya gak usah masuk, gampang gitu. Jadi kalau sudah masuk sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Bahkan ada bos yang alhamdulillah ada perusahaan herbal besar gitu. Bisa kita ajak untuk apa? Mewajibkan karyawannya ikut ngaji gitu. Ya memang gitu. Itu hak. Kalau enggak kuat ya silahkan keluar, enggak masalah gitu. Siapa yang masih mau kerja di sini ikut ngaji. Akhirnya ngaji dan akhirnya banyak yang tersadarkan pentingnya akhirat daripada dunia. Nah, itu penting ya, lingkungan kerja yang bagus. Kemudian yang kelima, lingkungan organisasi.
Kita hidup bermasyarakat pasti butuh dengan yang namanya organisasi. Walaupun organisasi itu bukan perkara yang vital untuk setiap orang, tapi Anda yang memang sibuk dalam organisasi harus mengerti bagaimana menjadi orang yang berkualitas dalam berorganisasi. Intinya visi dan misinya harus jelas. Tidak boleh ada visi misi yang kosong dari ridho Allah. Tujuan inti dari berorganisasi adalah bagaimana mengatur manusia, mengelola manusia agar kerjasama dalam mencari ridho Allah. Itu kuncinya. Kalau enggak ke sana, keluar dari organisasi begitu. Yayasan. Yayasan itu begitu. Yayasan itu tujuannya agar bagaimana kita kerjasama dalam mencari ridho Allah. Kalau di dalamnya sudah mencari dunia, antum enggak kuat untuk memperbaikinya, enggak bisa memperbaikinya, keluar dari situ. Jadi begitu ya. Itulah hidup yang berkualitas. Yang terakhir dan ini yang paling penting sebenarnya. Waktunya berapa? 15 menit. Yaitu kualitas pribadi. Ini yang paling inti. Kualitas pribadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah mental atau hati. Yang kedua akal atau pikiran. Yang ketiga adalah badan atau tindakan dan sikap. Sikap dan tindakan. Itu 3 inti dari kepribadian seseorang. Secara mental sekarang, bagaimana orang biar mentalnya berkualitas? Mental berkualitas adalah mental yang didasari oleh iman. Ya, jadi jadilah manusia yang beriman. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Makin kuat iman seorang, makin berkualitaslah diri kepribadiannya. Siapa orang yang paling berkualitas? Rasulullah SAW. Dari umat Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau mau tahu bagaimana kita agar kita bisa menjadi orang berkualitas, contoh juga orang-orang berkualitas itu. Contoh Rasulullah, contoh Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Jangan mencontoh orang-orang di sekitar kita yang enggak berkualitas. Kita sering melihat orang-orang di sekitar kita dan tidak pernah mau melihat orang-orang hebat di masa lalu, enggak mau mempelajari kehidupan mereka. Selamanya kita tidak akan pernah meningkatkan kualitas hidup kita. Taraf hidup kita itu rendah-rendah saja gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi iman tadi ya, kemudian juga akhlak ya. Ini luas penjabarannya. Orang berkualitas adalah orang yang berakhlak mulia. Rasulullah adalah orang paling berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kamu benar-benar di atas akhlak yang agung. Maka pelajari seluruh kehidupan Rasul untuk kita ikuti akhlaknya. Kita ikuti, kita contoh semaksimal kemampuan kita. Kita enggak mungkin bisa persis Rasul, enggak mungkin, mustahil. Tapi setidaknya mendekati. Saddidu wa qaribu kata Rasul. Tepatlah kalau bisa, kalau enggak bisa qaribu, dekati. Jadi mendekati ketepatan itu sudah lumayan luar biasa. Kemudian target dari mental adalah, dari hati adalah tazkiyah. Jadi hari-hari kita adalah tazkiyatun nafsi. Kita ingin semakin hari semakin bersih jiwa kita dari berbagai kotoran, dari berbagai penyakit hati. Kalau kita hatinya masih kotor, semua kebersihan yang lain gak ada gunanya. Antum punya rumah bersih, punya lantai bersih, punya jalan bersih, punya negara bersih, hatinya kotor, gak ada gunanya. Untuk apa itu semua? Yang paling penting untuk kita bersihkan itu apa? Hati kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah itu hati. Yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita itu hati kita. Kalau kita bisa mentazkiyah hati kita, kita pasti akan menjadi orang yang paling berkualitas. Itu tentang mental atau hati ya. Jadi penjabaran tentang masalah akhlak ini luas sekali. Silakan antum pelajari ilmu tentang akhlak, mulai dari syukur, sabar, tawakal, qanaah, adil, jujur dan sebagainya, itu semuanya akhlak. Itu kalau antum miliki, antum menjadi orang yang berkualitas. Kemudian tentang akal sekarang. Bagaimana kualitas pribadi yang berkaitan dengan akal atau pemikiran. Yang pertama adalah selalu berpikir positif ya, positive thinking. Jangan pernah berburuk sangka. Positive thinking itu husnudon. Kemudian juga mengatur mindset ya. Segala sesuatu itu pengelolaan pikiran sebenarnya. Ini kok susah sekali. Itu cara pandangnya salah. Sebenarnya kalau antum cara pandangnya betul, enggak susah. Jadi itu bagaimana mengelola pikiran sebenarnya. Hidup itu memang menyengsarakan, hidup itu memang menyedihkan. Itu karena mindsetnya salah. Kalau antum punya sisi pandang lain, antum akan bahagia.
antum akan bisa berkualitas dalam mensyukuri hidup itu. Nah, jadi positive thinking nanti akan melahirkan apa? Syukur. Dan orang yang bersyukur, ahli syukur itu adalah orang yang berkualitas. Kemudian yang kedua, optimis. Menjadi orang yang optimis itu pikiran, akal kita. Kalau orang pesimis itu pikirannya tidak berkualitas. Orang berkualitas selalu apa? Berpikir optimis. Saya bisa, saya mampu, saya harus bisa. Karena yakin Allah itu sudah membekali kita dengan kebaikan, pasti kita bisa berbuat sebagaimana yang Allah inginkan. Allah yang membekali dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk menggunakan bekal itu semaksimal mungkin. Jadi optimis, tidak boleh pesimis, saya nggak bisa. Kalau antum merasa nggak bisa, antum meremehkan Allah namanya. Itu namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyuruh, pasti hambanya bisa melakukan. Kemudian yang ketiga, kualitas akal adalah memiliki akal yang cerdas. Akal cerdas sebagian anugerah memang, sebagian lagi adalah hasil usaha. Jadi akal bisa dicerdaskan. Gimana caranya? Belajar, mengasah otak. Asah otak itu bukan teka-teki silang, bukan ya. Mengasah otak itu dengan belajar, berpikir, biasa berpikir. Ya, itu akan menjadi otak yang cerdas, dan orang yang cerdas itu akan memiliki hikmah. Kalau melakukan sesuatu itu tepat pada tempatnya, itu namanya hikmah. Jadi kalau memutuskan perkara tepat, kalau berbicara tepat, itu kan apa? Hasil pikiran. Kalau hasil perasaan atau nafsu, itu tidak tepat, tidak akan hikmah. Kemudian yang keempat, berpikir kritis, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Berpikir kritis kepada orang lain itu kebaikan, demi perbaikan. Orang kalau nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa mengkritisi kebijakan yang salah, maka tidak ada perubahan kepada kualitas. Kemudian juga berpikir kritis terhadap diri sendiri, itu muhasabah namanya, introspeksi diri, mawas diri. Kalau orang nggak pernah introspeksi diri, tidak akan pernah mengalami apa? Peningkatan kualitas. Jadi harus ada waktu untuk selalu apa? Muhasabah, menghitung diri. Kemudian yang kelima, memiliki ide-ide kreatif. Ide kreatif itu muncul ya dari mungkin intuisi atau dari ya segala macam sumber. Yang jelas itu juga berasal dari kecerdasan berpikir juga. Ide kreatif itu apa? Ada dua kemungkinan. Ide yang bisa menghasilkan uang atau menghasilkan pahala. Jadi bagaimana antum punya ide, orang lagi pusing bingung, antum punya ide bisa menghasilkan uang yang halal. Bagaimana menghasilkan pahala? Itu namanya ide. Jadi keberadaan kita di tengah masyarakat bisa menjadi solusi bagi kebuntuan yang dialami oleh sebagian masyarakat. Jadi biasanya orang-orang yang punya ide kreatif itu orang yang pikirannya out of the box ya, di luar kebiasaan. Jadi bisa berpikir menembus ke keluar jangkauan ya, di luar jangkauan manusia. Nah, itu tipe-tipe pemimpin yang begitu memang. Kalau pemimpin nggak punya ide kreatif, nggak layak menjadi pemimpin. Kemudian yang keenam adalah memiliki semangat perubahan. Orang yang hidupnya gitu-gitu doang ya, ngikuti air mengalir, itu bukan orang yang berkualitas. Orang berkualitas itu harus memiliki semangat untuk berubah. Karena Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubah nasib mereka sendiri. Dan itu berasal dari apa? Pikiran. Kalau kita gunakan akal kita, kita akan bisa menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik. Dan terus gerakan perubahan itu harus terus ada pada diri seseorang, sehingga menjadi pribadi yang berkualitas. Kemudian yang ketujuh, menjadi pribadi yang teliti. Itu juga menggunakan akal. Bagaimana kita teliti dalam berbicara, teliti dalam menentukan sikap, teliti dalam pekerjaan kita. Itu semuanya menggunakan kecerdasan dan kecermatan. Kemudian yang kedelapan, mau mendengar, mengamati, dan mengikuti. Terus mempelajari kehidupan. Mengambil pengalaman dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain untuk dijadikan pelajaran. Itulah orang-orang yang memiliki akal yang berkualitas. Dan masih banyak lagi tentunya, kita singkat saja. Kemudian yang ketiga, kualitas pribadi yang berkaitan dengan badan. Ini berarti tindakan dan sikap ya, sikap dan tindakan. Bagaimana
badan yang berkualitas atau tindakan yang berkualitas, sikap yang berkualitas, diantaranya menjadi orang yang ringan tangan, ya, berjiwa sosial. Ya, kalau jiwanya sosial, badannya akan ringan membantu orang lain, dermawan, ya, mudah untuk berempati kepada orang lain. Jadi selalu berpikir apa manfaat yang bisa diberikan untuk orang lain, bukan berpikir apa manfaat yang bisa diambil. Mungkin betul mengambil manfaat dari orang, tapi mengambil manfaat dari sisi akhirat. Badannya dikerahkan untuk membantu orang, tapi dia ingin memanfaatkan orang demi mendapatkan apa? Pahala. Itu saja. Jadi manfaat yang diambil adalah dari Allah, bukan dari orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki sikap ithar. Ithar itu artinya siap berkorban, ya, mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara apa? Duniawi. Kemudian yang ketiga, proaktif, semangat untuk mencari tahu tentang kondisi orang lain yang susah dan lain sebagainya. Proaktif untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang lain dan sebagainya. Ya, intinya menjadi pribadi yang bermanfaat, ya. Kalau kita memiliki tindakan-tindakan yang mengandung manfaat bagi orang lain, itulah pribadi yang berkualitas. Karena hidup itu, kalau orang Jawa mengatakan urip iku urup. Hidup itu artinya memberi penerangan, bermanfaat bagi orang lain. Itu prinsip orang yang berkualitas. Kemudian juga dia semangat untuk membangun relasi, interaksi dengan orang lain, dengan interaksi yang berkualitas tadi, ya. Jadi berhubungan dengan siapapun selalu membawa kemanfaatan, membawa kebaikan, membawa pencerahan, keberadaan kita berkah. Itulah yang diminta oleh para nabi, ya. Di antara Nabi Isa mengatakan apa? Waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Jadi ketemu siapapun membawa kebaikan. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan keahlian, meningkatkan kehandalan dalam bidang kita masing-masing. Jadi mungkin meningkatkan kemampuan berbicara agar kita berbicara bisa berkualitas, meningkatkan keterampilan tangan agar keterampilan kita berkualitas, meningkatkan imajinasi pikiran juga, meningkatkan kemampuan berorganisasi, karena itu semuanya membawa manfaat bagi umat, membawa perubahan dan peradaban bagi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, badan yang berkualitas adalah badan yang sehat, badan yang kuat. Kata Rasul apa? Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Termasuk kekuatan adalah kekuatan badan. Badan kuat itu badan sehat, bisa beramal, bisa berkarya, bisa berbuat, tidak menyusahkan orang lain, tapi justru membuat kebaikan untuk orang lain. Nah, itulah sehat fisik, pola hidup yang baik, ya. Dan pola hidup baik itu ada banyak strategi dan cara yang perlu ditempuh. Kemudian yang kedelapan adalah menghindari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman itu banyak, tapi secara kesimpulan dunia seisinya. Dunia seisinya ini zona nyaman. Kalau antum hidup untuk dunia, antum masih belum berkualitas. Kalau antum ingin menjadi orang yang berkualitas, hidup antum itu untuk akhirat. Kaki masih menginjak bumi, tapi cita-cita sudah setinggi Thuraya, bintang yang paling terang di atas langit sana. Ya, bahkan di atas langit, di Firdausil A'la. Itulah orang-orang yang keluar dari zona nyaman. Kalau masih ingin bernikmat-nikmat di dunia, silahkan nikmati ketidakkualitasan hidup Anda. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang yang paling berkualitas, hiduplah seperti Nabi, hiduplah seperti para sahabat, hiduplah seperti orang-orang yang berkualitas, yang Allah katakan sebagai orang-orang yang terbaik, yang akan menjadi penghuni surga, bahkan Firdausil A'la, para anbiya, para siddiqin. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada, ya.
Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.